Shalom. Apa kabar? Saudara diberkati Tuhan. Bu Gembala selamat ya, 25 tahun ya bulan ini. Kroso enggak? Kroso. Oh. Haleluya. Gereja saudara 25 tahun. Gereja tempat saya menggembalakan baru 3 tahun. Adik paling bontot, tolong terus dibimbing ya Bu Gembala. Puji Tuhan. Oke, saudara dikasih oleh Tuhan. Hari ini saya akan bicara tentang satu hal yang penting. Mengapa Tuhan memurnikan kita? Mari kita buka bersama firman Tuhan. Dari Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Wahyu 3 ayat 19 demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sudah ditayangkan di depan saudara sendiri dengan suara yang paling mantap. 1, 2, 3. Katakan amin. Waduh, baru ayat pembukaan sudah kutegur dan kuhajar ini. Mau dibawa kemana ini? Kok perasaan mulai tidak enak? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Beberapa hari yang lalu anak saya itu pernah mendiskusikan satu hal. Dia bilang begini sama saya. Pak, guru saya memberi sebuah kasus untuk kami dalami pengertian dari kasus itu, dari ilustrasi itu. Lalu saya tanya, ilustrasinya apa nak? Jadi gurunya itu mengatakan ada 3 benda. Yang pertama telur, yang kedua wortel, yang ketiga kayu manis. Dan ketiga-tiganya ini direbus di air yang mendidih. Terus saya tanya, terus masalahnya apa? Artinya apa Pak? Kalau telur direbus, wortel direbus, kayu manis direbus, ya saya bercanda. Ya supaya mateng. Nah ya masuk akal toh. Lalu kemudian kami mendiskusikan saudara. Dan kami mendapatkan pengertian ini ilustrasi lama sebenarnya. Pengertian bahwa begini, air itu adalah bicara tentang proses kehidupan. Air itu adalah bicara tentang bagaimana kita menjalani hidup. Kadang-kadang air itu begitu menyejukkan, betul? Begitu menyegarkan. Kita minum, kita mandi, cuci muka, apapun, pakai air. Air itu begitu kita perlukan dalam hidup ini. Tetapi ada kalanya ketika air itu menjadi panas dan mendidih, air itu bisa membahayakan, betul enggak saudara? Iya, dan kadang-kadang kehidupan itu seperti itu. Tuhan izinkan kita masuk di dalam proses kehidupan. Tuhan izinkan kita masuk di dalam sekolah kehidupan. Telur ketika dia masuk di air yang mendidih, apa yang akan terjadi saudara? Matang, ya betul matang. Lalu kita makan ya. Tetapi tekstur telur yang lembut itu akan menjadi apa? Keras. Betul ya? Wortel ketika masuk ke air itu mendidih dalam kurun waktu tertentu, maka wortel itu akan menjadi lembek, bisa hancur, betul? Kalau kayu manis, saudara tahu kayu manis? Keningar. Ketika dia direbus, apa yang akan terjadi? Dia akan mengeluarkan aroma yang harum. Makin lama dia direbus, makin harum baunya. Apalagi kalau kemudian ditambah nanas. Jadilah apa saudara? Dikasih gula sedikit. Setup ya. Orang-orang zaman dulu oma saya suka bikin setup. Nanas digodok. Nah ini tips ya. Kasih kayu manis. Kasih gula, setelah dingin, kasih es batu. Cobaan, enak.
Pertanyaan saya adalah begini saudara. Ketika saudara diizinkan menghadapi masalah apapun di rumah tangga, pekerjaan, masalah ekonomi apapun. Masalah itu seperti air mendidih dan hati saudara menjadi seperti apa? Ada orang yang ketika menghadapi masalah dan tidak kunjung melihat jalan keluar, hati mereka menjadi keras. Bahkan membatu. Ada orang yang mempertanyakan kebaikan Tuhan. Katanya Tuhan baik, kenapa saya mengalami masalah ini? Lalu pahit, bisa menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Hatinya bisa membatu, bisa mundur dari gereja, dari pelayanan dan sebagainya. Saudara pernah mengalami keadaan seperti itu? Saudara pernah melihat ada orang yang kemudian tidak lagi Tuhan-Tuhanan karena tidak melihat jalan keluar dalam hidupnya? Hatinya mengeras. Atau sebaliknya, saudara menjadi hancur, mewek terus, nangis, kehilangan pengharapan, lalu berkata ya sudahlah, hidup memang seperti ini, seperti roda, kadang di bawah, kadang di atas, dan seterusnya. Padahal Tuhan bilang, hidup orang percaya konsepnya itu bukan seperti roda, tetapi akan terus naik dan bukan turun. Itu bicara tentang progres, itu bicara tentang Tuhan mengangkat level kehidupan. Amin. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, itu konsep. Tetapi kadang-kadang karena persoalan hidup, orang begitu mudah menyerah. Dan dia menjadi pribadi yang rapuh, putus asa, kecewa, dan seterusnya. Tetapi saya berdoa, kita memahami pagi hari ini. Kalau Tuhan izinkan kita masuk di dalam pencobaan itu. Karena ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Amin. Paling tidak ada 3 alasan kenapa Tuhan memurnikan setiap kita. Yang pertama, pemurnian adalah bukti Tuhan mengasihi kita. Coba kita buka bersama di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Dan ia menyesa orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Siapa yang percaya dikasihi Tuhan? Angkat tangan. Dihajar loh. Siapa yang percaya kita adalah anak Tuhan? Angkat tangan. Diapakan? Disesa. Disesa itu dipukulin, digebukin. Pak, 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 pak. Apakah Tuhan jahat? Tidak sama sekali. Tuhan baik dalam hidup kita. Dia menghajar orang yang dikasihinya. Kata menghajar sudah 2 kali di ayat yang kita baca. Tadi di Ibrani dikatakan, apa saudara? Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Tuhan ketika memproses hidup kita, ini enggak apa-apa saya maju ke depan? Maju ke depan ke jalan raya enggak boleh ya? Pulang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan mengasihi kita, dia itu seperti orang tua yang mengasihi anaknya. Yang kemudian dalam tanda petik ya, mengizinkan tega untuk anak itu belajar proses kehidupan. Ada orang tua yang biasanya kalau anak pertama ya, kalau anak pertama itu overprotective. Saya dulu juga gitu, anak saya 3 ya. Anak pertama itu apa-apa gopo, apa-apa kaget gitu ya. Begitu anak kedua mulai terbiasa, Allah biasa itu. Yang anak ketiga udah lebih cuek lagi. Karena sudah belajar dari yang pertama. Ngalamin enggak saudara? Nah, ada orang-orang tua ketika anak pertama ya atau anaknya lah ya atau cucunya lari-lari. Lalu kejeduk meja, benjol kepalanya. Biasanya orang tua itu gimana saudara? Mukul mejanya ya, nakal. Ini enggak apa-apa dipukul ya. Nakal.
Oh jahat mejanya, nakal. Lalu kepeleset, lari-lari kepeleset. Apanya yang dipukul? Lantainya, apa saudara melakukan itu? Apa saudara mantan yang melakukan itu? Saudara, itu belajar. Ketika kita tidak memberitahu kalau kamu lari-lari, bisa kejeduk sana, kejeduk sini, menyentuh benda-benda, lalu jatuh pecah, kepeleset, bisa patah kaki, patah tangan dan sebagainya. Maka proses kita mengasihi anak kita itu agak terhambat di situ. Kemudian anak itu tidak akan pernah menyadari kesalahannya, betul enggak? Dia tidak belajar dari kehidupan. Kalau anak saya kejeduk, saya tanya, sakit nak? Sakit. Sini diobatin. Jangan lari-lari ya. Ini loh akibatnya kalau kamu lari-lari. Di rumah enggak usah lari-lari. Di jalan pun enggak usah lari-lari. Dan seterusnya. Kalau kamu lari-lari ini akibatnya. Lah kalau saya gebukin meja, anak itu enggak pernah merasa bersalah dan enggak merasa bertanggung jawab atas hidupnya. Lalu kemudian proses edukasi orang tua kadang-kadang. Anak-anaknya mau benar mau salah dibela. Anaknya mukul anak orang, anaknya dibela. Anaknya melakukan sesuatu yang salah, dibela. Loh kan anakku harus dibela. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ayat tadi Tuhan ngajarin kita sebagai orang tua untuk mempersiapkan mental. Bagaimana anak-anak itu bisa tahu yang benar dan tahu yang salah dan mereka bertanggung jawab atas hidup mereka. Percayalah, orang tua yang selalu membela anaknya ketika salah, dibela terus. Satu waktu orang tua itu harus sewa pengacara untuk membela anaknya dari kasus-kasus kejahatan yang dia lakukan. Betul, masuk akal enggak saudara? Karena dari awal ada satu konsep, saya boleh melakukan apa saja, toh dibela. Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita karena dia mengasihi kita. Amin. Saudara percaya itu? Taruh dulu ya, supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan segala pergumulannya itu, membuat kita itu mengeluarkan kualitas hidup terbaik. Seperti kayu manis, karena panggilan kita itu menjadi terang, katakan amin. Menjadi garam. Satu kehidupan yang dominan yang dilihat oleh orang lain berbeda dengan dunia ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau kita telah melewati prosesnya. Amin. Tuhan pertama polanya, dia akan tegur dulu dari firman yang kita dengar. Ada orang yang Tuhan suruh datang ke kita, menegur kita dengan 4 mata. Ya kalau pakai kacamata ya 6 mata gitu ya. Kalau kita tidak sadar-sadar, biasanya Tuhan pakai peristiwa. Dan tidak enak biasanya kalau Tuhan izinkan peristiwa untuk menyadarkan kita, betul? Kehilangan dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk yang Tuhan izinkan untuk nyadarin kita semuanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi pagi ini saya mau katakan, harus masukkan dalam roh kita. Kalau saya diizinkan Tuhan terjadi, yang pertama, itu karena Tuhan mengasihi saya. Saya harus bertumbuh. Dalam proses pertumbuhan rohani, sewajarnya saya harus bertumbuh. Amin. Karena kita tidak dipanggil untuk menjadi kanak-kanak yang tiap hari makan bubur aja. Ya enak sih makan bubur. Tapi kalau tiap hari makan bubur, kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang kuat. Betul? Sekali-sekali makan kompiang. Saudara tahu kompiang? Tapi kompiang sekarang itu macam-macam ya. Beda dengan kompiang zaman dulu. Kompiang zaman dulu ini kayak gini loh. Sekarang ini isinya macam-macam. Produk lembut dan lain sebagainya. Bukan bubur. Bukan hal-hal yang hanya menyenangkan telinga. Saudara diproses karena Tuhan mengasihi saudara. Dan Tuhan tidak kepengen saudara tetap kanak-kanak secara rohani. Yang mengerti katakan amin. Kau harus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Suami-suami yang sedang menghadapi istrinya. Istri-istri yang sedang menghadapi suaminya. Itu pun Tuhan izinkan terjadi untuk satu tujuan. Amin.
Saudara sedang ada masalah hari ini? Yang ada masalah angkat tangan? Ada pergumulan angkat tangan? Puji Tuhan dari yang angkat tangan. Biasanya yang ada angkat tangan itu yang bikin masalah bugem. Itu Tuhan izinkan terjadi karena saudara dikasihi oleh Tuhan. Tuhan fokus dengan hidup saudara dan Tuhan sedang memperlengkapi saudara. Kalau keluarga saudara sedang mengalami pergumulan, itu artinya Tuhan mengasihi keluarga saudara. Dan Tuhan sedang fokus untuk membawa keluarga saudara mengalami kasih dan kuasa Tuhan yang lengkap, yang sempurna. Amin. Oleh sebab itu jangan pernah takut, jangan pernah hindari masalah. Amin. Karena bersama dengan Tuhan sudah tertulis kita menang bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Tetapi masalah pergumulan persoalan hidup itu harus berdampak kepada sesuatu yang bertumbuh di dalam hidup kita. Amin. Itu yang pertama. Kenapa Tuhan mengizinkan proses terjadi? Kenapa Tuhan memurnikan hidup kita? Karena pemurnian adalah bukti Tuhan mengasihi kita. Kalau kita tidak dikasihi, kita dibiar-biarin sama Tuhan. Betul? Bersyukur, masih ditegur sama Tuhan. Artinya Tuhan masih mengasihi kita. Yang kedua, kenapa Tuhan mengizinkan pemurnian itu terjadi? Karena Tuhan mau membentuk karakter ilahi. Katakan sama-sama karakter ilahi. Kita buka bersama di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Kita akan baca bersama, saya akan bacakan, saudara dengarkan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara memiliki karakter baik, tidak usah tanya apa agamanya. Kadang-kadang yang bukan Kristen juga punya karakter yang baik, bahkan lebih baik dari orang Kristen. Setuju nggak dengan statement ini? Karena orang bisa jadi baik, latar belakang keluarga, nilai-nilai yang diturunkan oleh orang tua, itu bisa kemudian menjadi koridor, menjaga orang itu hidup baik. Nilai-nilai agama yang dia pegang juga mengandung kebenaran yang bisa membuat dia menjadi orang yang baik dan punya karakter yang baik. Tetapi di dalam kekristenan standarnya itu ditarik lebih tinggi. Kita bukan cuma diminta Tuhan punya karakter yang baik, tetapi memiliki karakter ilahi. Saudara coba lihat, di dalam Alkitab itu banyak hal-hal yang paradoks bertentangan. Misalnya, kasihilah musuhmu. Itu kan berbeda, bertentangan dengan manusiawinya manusia kan, betul? Masuk akal enggak menurut saudara, kasihilah musuhmu? Berbuat baiklah kepada mereka yang menganiaya kamu. Kalau ditampar pipi kiri, coba kita praktekkan. Lak buyar ibadah ini, betul enggak? Sesuatu yang enggak masuk akal. Sesuatu yang enggak masuk akal. Tetapi dengarkan saudara. Ini disuruh oleh Tuhan ada pada kita. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki karakter ilahi. Sesuatu yang ilahi ada di dalam diri mereka. Mereka bisa mengampuni musuh, mengasihi musuh. Betul? Bisa berdoa bagi orang yang menganiaya. Bisa kasih pipi kanan ketika ditampar pipi kiri. Tapi ada yang bilang begini, Pak, kalau yang di Alkitab kan tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nah ini kalau yang ditampar pipi kanan, kita sikat yang kiri ya Pak. Maksudnya adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan kan konsepnya. Bagaimana bisa? Saudara seorang yang baik ketika
dia diuji melewati batas kekuatannya, dia bisa tidak jadi baik loh, betul? Tetapi sesuatu yang ilahi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, itu memampukan kita melakukan yang tidak mampu kita lakukan karena kebaikan kita sendiri. Jadi kalau saudara ingin menjadi pelaku firman, tidak bisa dengan kekuatan saudara sendiri. Butuh proses dari Tuhan, memiliki hati yang seperti Yesus. 12 murid, mereka adalah 12 rasul yang pada akhirnya mereka itu memiliki karakter ilahi, hati yang seperti Yesus. Mereka memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, bahkan sampai di Jalan Tegal Sari hari ini ada orang-orang yang diselamatkan karena ada orang-orang yang mengizinkan Tuhan memproses hidup mereka dan mereka memiliki karakter ilahi. Mereka mengikut Tuhan memberitakan Injil itu bukan dengan enak-enak saudara, betul ya? Sampai akhir hidup mereka, mereka itu bayar harganya bahkan dengan nyawa mereka sendiri. Ada yang ditombak, ada yang disalib, ada yang digoreng tapi tidak mati saudara. Iya kan? Ada yang ditarik dengan 4 kuda di jalanan sampai tercabik. Ada yang dibakar dan lain sebagainya. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau mereka hanya orang-orang yang punya karakter baik, tidak mungkin. Betul tidak saudara? Tetapi sesuatu yang ilahi telah turun. Dan itu yang memampukan mereka melakukan yang tidak mampu dilakukan oleh daging ini. Mungkin ada di antara kita yang sudah menyerah. Karena percayalah kalau masalah dalam rumah tangga itu dari situ ke situ. 4L. Lo lagi, lo lagi. Masalah dalam rumah tangga itu pengulangan. Karena orangnya sama, karakternya sama. Betul? Loh iya loh. Lalu kemudian ada orang-orang yang sudah tidak mampu menghadapi. Lah kalau saudara sudah tidak mampu datang kepada Tuhan, berarti saudara sudah di ambang batas kemampuan saudara sebagai manusia untuk bisa menanggung itu. Saudara butuh sesuatu yang ilahi dari Tuhan untuk memampukan saudara bisa menang atas pergumulan itu. Yang mengerti katakan amin. Masalah dalam rumah tangga itu kadang-kadang bukan masalah yang besar yang membuat rumah tangga itu bisa hancur. Di dalam gereja juga seperti itu. Hal-hal kecil. Oleh sebab itu Tuhan memproses kita supaya kita itu punya mental rohani yang kuat, bisa menghadapi segala keadaan. Masalah kecil ditiadakan, masalah besar masalah kecil ditiadakan, masalah besar dikecilkan. Ojo tambah digedein. Gitu loh. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau sesuatu yang ilahi ada di dalam diri kita. Amin. Orang Surabaya itu kan udah 2 kali loh ya. Ojo sampai, kamu sudah 2 kali. Jangan sampai ketiga kali. Nah kalau dia melukai saudara yang ketiga kali, biasanya apa yang saudara lakukan? Loh gue en. Selesai. Tapi sudah 2 kali dan Tuhan tanya sama saudara. Ini mau 3 kali loh, gimana kamu? Kalau kita punya sesuatu yang ilahi di dalam diri kita karena proses kehidupan yang kita responi dengan baik. 70 kali 7 kali itu sehari ya. Mengampuni, mengasihi orang. Itu akan Tuhan mampukan. Saudara beberapa hari yang lalu, beberapa bulan ya, 2 bulan mungkin, 2 bulan ini. Saudara pernah enggak dengar di Manado itu ada anak tunggal. Salah satu orang terkaya di Manado itu kuliah di Swiss, anak laki-laki remaja, anak satu-satunya dari keluarga kaya raya ini. Dan kemudian dia liburan ke Manado karena opanya ulang tahun dan kemudian
Singkat ceritanya dia mati karena ditusuk sama orang dan itu jadi viral. Mungkin ada yang pernah baca ya atau pernah ngikutin ya. Ya itu saya dari sana ya. Dan itu saya mention di status sosial saya, media sosial saya, bahwa ada sesuatu yang perlu perhatian khusus karena di dunia yang modern seperti ini masih dipakai cara-cara primitif untuk menghabiskan nyawa orang di kota yang tiap 200 meter ada gereja. Betul nggak saudara? Berarti ada sesuatu yang kurang intensif disampaikan oleh rohaniwan, oleh gereja. Bagaimana pembaharuan budi itu terjadi. Selain ditusuk itu panah di sana biasanya. Orang lewat itu dipanah, musuh dipanah dan pasti mati dan seterusnya. Nah itu cerita lain ya. Tetapi kemudian yang menarik perhatian saya adalah begini. Karena itu terus diviralkan, di-sharing. Di malam terakhir, oma dari korban ini, dia itu berdiri di podium, di panggung, di mimbar. Dan dia berkata dengan berlinangan air mata. Kami mengikuti ajaran Tuhan Yesus dan kami melepaskan pengampunan kepada si pelaku. Kami melepaskan pengampunan. Kami tidak menuntut si pelaku. Walaupun dari keluarga seperti itu pasti hukum tetap berjalan ya. Karena itu kan tindakan melawan hukum ya. Tetapi ada statement kami mengampuni. Dan yang menarik, nanti beberapa waktu ke depan kami akan mengunjungi si pelaku. Saudara, kalau daging, kebaikan manusia, karakter baik manusia, tidak mungkin bisa melakukan yang seperti ini. Betul enggak? Saya waktu lihat itu saya merinding. Saya bilang ini yang ilahi dari Tuhan turun di dalam kehidupan oma ini dan keluarganya. Seberat itu pergumulan mereka, anak satu-satunya pewaris putra mahkota. Mati dengan cara yang seperti itu. Tetap mereka dapat melakukan firman Tuhan. Saya katakan, ini sesuatu yang ilahi itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena mereka merespon firman dengan persoalan hidup yang terjadi, mereka terus belajar. Melepaskan pengampunan, memberi kesempatan orang lain berubah dengan tidak menuntut mereka. Terus seperti itu sampai pada ujungnya di kasus sebesar itu mereka punya hati yang seperti itu. Dan saya percaya orang-orang lain itu akan bertanya-tanya, betul tidak saudara? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Bisa karena Tuhan. Amin. Yang saya katakan, saudara bisa menghadapi orang yang paling mangkel paling bencek paling apa lagi? Megel Saudara bisa menghadapi dan mengasihi dia kalau sesuatu yang ilahi itu turun dan ada di dalam hatimu. Amin. Kita punya batas kebaikan. Tetapi kalau yang ilahi turun dalam hidup kita, kita dimampukan melewati batas itu dan kita bisa melakukannya. Dan itu yang kemudian kita menjadi terang, orang melihat. Kok bisa ya? Kalau saya enggak bisa loh. Tapi kok dia bisa ya? Dari situ nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Sesuatu yang ilahi yang turun dari Tuhan memenuhi hidupmu. Gereja Tuhan butuh itu hari-hari ini. Amin. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pendeta terkenal menikahkan anaknya. Lalu setelah pernikahan yang mewah itu, dia mengeluarkan satu statement. Dan itu waktu saya dengar pertama kali, saya langsung kaget. Kata-katanya itu sangat dalam, keren kalau didengar. Tetapi kemudian saya melihat kurang biblical, kurang alkitabiah. Dia itu ngomong begini, tanpa pacaran kudus, tidak ada pernikahan kudus. Tanpa pernikahan kudus, tidak ada keturunan yang kudus. Kalau dengar sekali, sepertinya itu satu hal yang wow kan, betul tidak saudara? Saya itu merenungkan, ini kata-kata yang kuat pesannya, yang sangat dalam pesannya. Dan ini kata-kata yang kalau direnungkan, itu bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Saya di STT Parakletos itu salah satu dosen yang ngajar mata kuliah filsafat.
Dan kata-kata seperti tadi itu kata-kata filosofis. Yang biasanya filsuf yang mengatakan itu, orang-orang bijak. Tanpa pacaran kudus, tidak ada pernikahan kudus. Tanpa pernikahan kudus, tidak ada keturunan kudus. Tiba-tiba beberapa hari kemudian ada satu orang telepon saya. Dia bilang, Pak, sudah dengar statement pendeta itu? Coba, oh iya, kenapa? Lah saya Pak, anak pertama saya, anak di luar nikah. Nah hari ini kami itu sudah dipulihkan Tuhan dan melayani. Tetapi dengan statement itu kemudian kami merasa tidak layak. Karena memasuki pernikahan tidak kudus. Lalu katanya tanpa pacaran kudus tidak ada pernikahan kudus. Tanpa pernikahan kudus tidak ada keturunan kudus. Saya bilang oke, yuk kita ngobrol. Pacaran kudus itu kriterianya dari mana? Apakah Pak Pendeta ini tahu anaknya pacarannya bagaimana? Tidak ada pacaran kudus. Bahkan di Alkitab tidak ada yang namanya pacaran. Saudara kasih tahu saya ayatnya. Ada enggak pacaran? Maka berpacaranlah Yusuf dan Maria. Ada enggak? Yang ada apa? Bertunangan. Saya mulai mengampanyekan ini. Saya katakan kepada anak-anak muda, kalau kamu jatuh cinta, terkiwir-kiwir, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, ingat kamu, ingat kamu. Lihat bunga ingat kamu, lihat kereta ingat kamu, lihat sapi ingat kamu. Kalau kamu sedang punya perasaan seperti itu, dan ada orang kemudian menyatakan cinta kepadamu, jadikan perasaan itu satu pokok doa yang kalian berdua sama-sama doakan. Apalagi kalau ini anak SMP, anak SMA. Gitu. Doakan. Kalau perasaan itu terus tumbuh, terus doakan. Sampai satu waktu di waktu yang tepat, kalian yakin bertunanganlah. Jangan berpacaran karena berpacaran itu melegalkan hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak diinginkan oleh Tuhan tapi diinginkan oleh mereka maksudnya. Betul enggak saudara? Kalau ada perasaan sayang, cinta, berdoa. Apakah ini kehendak Tuhan? Supaya ketika dalam perjalanan waktu, oh ternyata enggak cinta lagi, tidak ada yang namanya mantan, putus. Oh mantannya banyak. Kalau sama-sama oke, kamu ada perasaan itu, ayo doa ya. Tidak ada ikatan apapun. Sampai satu waktu, di waktu yang tepat bertunangan. Satu level ikatan yang kekuatannya di bawah ikatan pernikahan. Karena sudah melibatkan orang tua dan Tuhan. Dua orang dewasa yang sudah menjalani proses. Itu yang saya katakan. Lah pacaran kudus. Tidak ada pacaran kudus. Bagaimana pacaran kudus? Saya sampai berpikir, oh mungkin pacaran kudus itu adalah pacarannya kalau datang ke rumah duduknya 2 meter. Di bawah sinar lampu 100 watt. Lalu di depannya ada engkongnya kalau masih ada atau emaknya masih ada. Pegang kemucing. Begitu gerak sedikit, mungkin itu pacaran kudus. Kan enggak gitu saudara. Lalu pernikahan kudus. Enggak ada pernikahan kudus katanya. Statement ini itu dibangun di atas usaha manusia yang menjaga, menciptakan kekudusannya dan kemudian merasa layak. Karena dia menjaga itu. Tidak ada manusia bisa menciptakan kekudusan. Kekudusan itu sesuatu yang turun dari atas. Amin. Kenapa kemudian ada pernikahan kudus? Karena pernikahan itu, hubungan itu harus dikuduskan. Oleh Tuhan sendiri yang maha kudus itu. Bukan dengan kekudusan upaya kita. Amin. Dan kemudian anak yang lahir dalam pernikahan itu. Diserahkan kepada Tuhan untuk apa? Dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Jadi kemudian saya katakan kepada teman yang telepon ini. Saya bilang, saya tidak setuju dengan statement itu. Karena menurut saya, semua orang punya masa lalu. Dan Tuhan bilang, sejauh timur dari barat, aku melupakan pelanggaranmu.
melemparkan dosa-dosamu, tidak kuingat pelanggaranmu. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Lah kalau Tuhan putihkan, Tuhan sucikan, Tuhan lupakan, siapa gereja Tuhan, hamba Tuhan yang berani menghukum orang tetap di dalam keberadaannya yang dulu? Saya tidak sedang menyetujui orang boleh pacaran, orang punya melakukan ini itu nanti Tuhan kuduskan. Bukan itu konsepnya. Tetapi kalau kita pernah ada di situasi seperti itu, sesuatu yang ilahi perlu turun dalam hidup kita. Dan kita harus bertobat, hidup baru. Karena buat Tuhan, masa lalu kita itu tidak penting. Yang mengerti katakan amin. Yang penting adalah hari ini engkau dan keluargamu bersama dengan Tuhan. Kita pernah gagal kemarin mungkin. Kita pernah salah dulu. Tetapi jangan hidup dalam kesalahan terus. Hari ini harus benar. Yang mengerti katakan amin. Iya. Di dalam konseling pranikah saya seperti itu saudara. Dalam konseling pranikah saya seperti itu. Saya bilang kalau misalnya mereka sudah melanggar kekudusan berhubungan suami istri. Saya bilang bisa enggak sejak saat ini kalian jaga kekudusan. Bertobat minta ampun sama Tuhan. Sampai waktu pemberkatan nikah. Mau enggak komitmen? Dan setelah itu anak yang lahir, bahkan anak lahir di luar pernikahan pun, saya percaya kalau dibawa kepada Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Karena tangan Tuhan selalu terbuka bagi orang yang berdosa. Betul? Katakan amin. Siapa Daud? Siapa Yeftah? Mereka adalah orang-orang yang punya masa lalu yang gelap sebenarnya. Yeftah kalau saudara baca di dalam Hakim-Hakim 11, dia anak perempuan sundal. Tetapi dia dipakai Tuhan, luar biasa. Siapa Daud? Daud diperkirakan punya latar belakang kehidupan yang sama dengan Yeftah. Oleh sebab itu dia dibuang ayahnya di penggembalaan, di usia remajanya. Kakak-kakaknya ada di rumah, disekolahkan, bisa jadi prajurit. Daud dilupakan. Karena diperkirakan Daud tidak menerima haknya. Karena dia bukan anak dari istri pertama Isai. Itu penelitian teologisnya seperti itu. Tetapi kemudian kita melihat orang-orang yang menurut dunia tidak layak. Orang-orang yang tidak masuk hitungan. Direndahkan, dipandang sebelah mata oleh norma-norma manusia. Tapi ketika Daud mencari Tuhan, menjadikan Tuhan gembala dalam hidupnya. Penuntun dalam hidupnya. Tuhan membalikkan keadaan. Yang dipandang rendah oleh dunia, diangkat hidupnya oleh Tuhan. Amin. Kakak-kakaknya yang dipandang mulia, tinggal di rumah yang hangat, tidak jadi siapa-siapa. Daud yang terbuang karena statusnya. Ketika dia mencari Tuhan, dia datang kepada Tuhan, hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Dia dipromosikan, dia menjadi orang nomor 1. Tetapi kita melihat proses kehidupan itu ketika diikuti dengan baik akan memunculkan karakter ilahi. Daud ketika dia jadi raja tidak ada catatan kemudian dia balas dendam kepada saudara-saudaranya. Kepada ayahnya atau ibunya. Walaupun dia pernah berkata sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Namun Tuhan menyambut aku. Kepada orang tua yang meninggalkan anaknya pun tidak ada catatan Daud balas dendam. Kenapa? Sesuatu yang ilahi itu ada di dalam hatinya. Saudara, kisah Yusuf kita tahu ya. Bagaimana Tuhan mempersiapkan karakter ilahi di dalam dirinya. Yusuf ini kan dapat mimpi itu sekitar umur 13 sampai 17 tahun. Remaja. Yusuf ini lahir ketika ayahnya sudah tua. Tiap hari bersama ayahnya jadi hiburan, disayang. Sementara saudara-saudaranya yang lain, gembala. Kepanasan, kedinginan, kehujanan, salju. Lalu kemudian Yusuf ini tiap kali itu dikasih hadiah sama ayahnya jubah yang mahal. Sudah pernah baca kisahnya? Dan apa yang Yusuf lakukan? Dia terima mimpi akan menjadi orang yang akan menyelamatkan 12 suku satu bangsa. Yang melahirkan Mesias. Tetapi perlu dipersiapkan karakternya. Perlu dipersiapkan mentalnya.
Lalu kemudian Tuhan izinkan dia mengalami proses kehidupan. Dia dimurnikan. Yusuf dibenci saudaranya bukan tanpa alasan. Karena tiap kali dia dapat jubah baru, pameran dia, fashion show di depan kakak-kakaknya yang sudah 2 minggu tidak ganti baju. Kakak-kakaknya tambah benci sama dia. Mau dibunuh, kakaknya bilang, wah kalau dibunuh mati pelan-pelan di sumur, kita tidak dapat duit. Otak bisnisnya jalan. Dijual aja kita dapat duit. Dijual jadi budak kan? Tapi itu satu proses, sekolah kehidupan. Memunculkan sesuatu yang ilahi, hikmat ilahi di dalam hidup Yusuf. Karena itu diperlukan nanti. Dan apa yang terjadi? Pada waktu Tuhan, apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup Yusuf harus terjadi. Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir dan dia menyelamatkan saudara-saudaranya. Tapi dia harus melewati prosesnya. Jadi ada pergumulan-pergumulan hidup yang Tuhan izinkan. Tidak bisa engkau skip, tidak bisa engkau hindari. Harus engkau hadapi dan harus engkau menang atasnya. Katakan amin. Iya. Ketika kakak-kakaknya minta maaf sama dia, statementnya itu keren. Yusuf bilang, untuk maksud menyelamatkan satu bangsa, Tuhan menyuruh aku mendahului kamu ke Mesir. Tapi mendahuluinya itu dibunuh, mau dibunuh loh, dijual loh, jadi budak loh, masuk penjara loh. Bagaimana Yusuf bisa seperti itu? Ada sesuatu yang ilahi, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya mungkin pernah sharing di sini. Ada satu orang ibu usianya udah 75, 76, 77 berjemaat di tempat saya. Ibu ini saya pikir ada sesuatu yang ilahi di dalam hidupnya. Dia seorang yang tadinya tidak kenal Tuhan, lalu menjadi kenal Tuhan. Dan begitu dia kenal Tuhan, dia menjadi sangat mencintai Tuhan. Dia punya seorang suami yang tidak bertanggung jawab. Dia bekerja, dia buka toko, jual pakaian dan lain sebagainya. Apa saja dan ekonomi keluarga dia topang. Bisa beli rumah, bisa beli mobil dan lain sebagainya. Suaminya tidak ngapa-ngapain. Bahkan dia cerita mobilnya itu tiba-tiba hilang dan dijual sama suaminya. Suaminya tidak pulang, lalu satu waktu tiba-tiba di toko datang seorang ibu, seorang perempuan muda gendong seorang anak dan dia bilang, tolong kasih aku duit opo untuk beli susu anakku. Aku tidak ada uang. Lalu kemudian punya cerita, ternyata itu selingkuhan suaminya. Dan itu anak suaminya. Kalau saudara jadi ibu itu, apa yang saudara lakukan? Oh, dengan rohani Pak. Saya akan melakukan firman Tuhan. Saya tengking. Dalam nama Yesus keluar. Apa yang saudara lakukan? Dan ibu ini kaget. Dan dia bilang, hah? Oh iya tak? Loh? Dan mereka kemudian menjadi berteman. Dikasih uang. Dan kemudian dia bilang, udah gini aja. Bagaimana supaya kamu bisa dengan suamiku? Kamu punya keahlian apa? Dikasih modal. Suruh buka usaha di Bali. Dan kemudian ini yang selingkuhan ini jadi anak Tuhan. Loh. Dan bukan cuma satu. Ada yang berikutnya. 2 tahun lalu meninggal suaminya di luar pulau. Telepon saya Pak Walden. Dan dia sudah diceraikan sama suaminya. Loh coba saudara. Dan dia tetap mengasihi istri kedua, istri ketiga kalau ada masalah telepon dia. Dan dia support, dia bantu, dia doakan. Dua-duanya jadi Kristen. Waktu meninggal suaminya. Pak Walden, ya apa ini? Saya harus pergi keluar pulau karena itu mantan loh Pak. Dan saya bilang gimana anak-anak? Karena dia punya 4 anak dengan suaminya ini. Ya anak-anak bilang ya terserah mami. Kalau ibu sendiri gimana? Ya saya kepengen sih. Bagaimanapun kami pernah menikah. Dan saya tetap mendoakan dia, tetap mengasihi dia. Bahkan dia sakit saya telepon, saya doakan. Suruh bertobat kembali kepada Tuhan. Akhirnya dia pergi loh. Pergi. Dan istri terakhir dan istri kedua tidak mau peti itu ditutup sebelum istri pertama datang. Lalu 3 istri berdiri foto bersama. Dikirim ke saya. Dan sampai hari masih telepon-teleponan. Saudara bagaimana itu bisa terjadi? Sesuatu yang ilahi perlu ada di dalam hidup kita. Bagaimana sesuatu yang ilahi itu perlu ada?
itu proses pelajaran kehidupan. Responlah ketika Tuhan menyuruh engkau mengampuni, ampuni. Ketika engkau melepaskan hakmu, lepaskan. Amin. Ketika engkau mengasihi, mulai dari situ. Maka kemudian kepada hal-hal yang besar berikutnya, yang ilahi itu makin bertambah di dalam hidupmu, kau makin bisa dimampukan. Amin. Sekarang kan banyak itu video-video singkat. Ketika suaminya bersalah sama istrinya datang ngasih kopi. Lagi mengamuk ngasih kopi sama suaminya. Begitu lihat kopi yang dibikin istrinya, suaminya kan terharu. Kok baik ya istriku. Dan suaminya bilang, istrinya begitu taruh kopi mau pergi. Dia pegang tangan istrinya. Maafin ya aku salah sama kamu. Aku ngaku aku tidak akan menyakiti kamu lagi. Lalu istrinya bilang, ya udah saya maafin. Makasih ya kopinya. Begitu mau diminum kopinya, istrinya bilang jangan diminum, jangan diminum. Ternyata kopinya ada sesuatu yang ilahi bisa membuat kita 70 kali 7 kali bahkan dalam sehari bisa melepaskan pengampunan. Dan itulah anak Tuhan. Saudara akan menjadi terang, garam dunia kalau yang ilahi itu ada di dalam dirimu. Karena kebaikan kita itu terbatas. Betul enggak? Kita itu terbatas. Dan yang ketiga, kenapa Tuhan memurnikan kita? Yang pertama karena bukti Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, Tuhan akan memunculkan karakter ilahi seperti Yesus. Dan yang ketiga, pemurnian mempersiapkan kita untuk tujuan Tuhan yang besar. Saudara, saya sedang merenungkan ya. Apakah saudara percaya Tuhan punya rencana dalam hidup saudara? Amin. Dan saya sedang merenungkan gini. Setiap orang itu punya rencana Tuhan dalam hidupnya dan rencana itu satu waktu akan mencapai puncaknya. Kalau Yusuf, puncak rencana Tuhan adalah ketika dia menjadi Perdana Menteri. Musa, drama juga kan hidupnya. Puncaknya adalah ketika dia berhasil membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Setiap orang di dalam Alkitab, Maria, dia melahirkan juru selamat. Ada puncak dan setelah puncak itu tercapai, maka kemudian yang selanjutnya adalah maintenance, memelihara apa yang sudah tergenapi itu. Saya tidak tahu puncaknya, puncak rencana Tuhan dalam hidupmu apa? Mungkin memenangkan suamimu, memenangkan istrimu, memenangkan menantumu, memenangkan mertuamu. Atau mungkin melalui hidupmu, keluargamu akan diberkati secara ekonomi. Engkau akan menjadi sarana yang memulihkan hubungan yang rusak. Tetapi ada rencana Tuhan yang spesifik dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Dan untuk bisa sampai ke puncak rencana Tuhan itu, apapun itu, Tuhan memurnikan engkau. Karena dibutuhkan karakter yang baik, kesabaran yang luar biasa, kerendahan hati yang luar biasa seperti Yesus. Untuk kita bisa menampung rencana Allah yang besar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat Indonesia, kita lihat keadaan dunia ini, tidak ada yang memberi harapan kepada kita. Betul enggak? Hari ini tidak ada orang yang sedang menjalani hidupnya dengan mudah. Tidak ada orang yang menjalani hidupnya dengan gampang hari ini. Semua sedang berjuang, betul? Apa yang terjadi di dunia ini mengerikan. Saudara ngikuti enggak apa yang terjadi di Nepal? Ternyata terinspirasi dari Jakarta loh. Dan ada teman saya ngomong begini, waduh di Nepal itu kok bisa klimaks gitu ya, keren ya. Di Jakarta nanggung ya, maksud lo? Maunya gimana di Jakarta? Kalau Indonesia aman itu karena doa orang benar. Karena saudara, gereja Tuhan berdoa bagi bangsa ini. Amin. Tapi saya mau katakan, apapun keadaannya ke depan, sesulit apapun, Tuhannya tetap sama. Yesusnya tetap sama. Rencana Tuhan dalam hidupmu pasti akan terjadi. Pasti akan digenapi. Amin. Jangan takut. Tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan bekerja dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu. Justru di masa sulit,
Tuhan akan tampil sebagai penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti dalam hidup saudara. Amin. Banyak orang takut. Beberapa minggu yang lalu waktu Surabaya itu ada bakar-bakar jagung malam-malam. Kan mencekam itu. Loh, itu hari Jumat ya. Anak saya perempuan, satu kerja, satu kuliah. Jumat itu harus pulang. Dan biasanya saya jemput, hari itu saya tidak bisa jemput. Saya bilang naik Grab ya, naik kereta api ya. Dan untuk ke kereta api kan mereka harus ke stasiun kan. Wonokromo itu zona merah. Begitu saya ikutin, saya itu pengen terbang mau jemput mereka. Saya telepon, di mana kalian? Begini. Oke, saya bilang sama adiknya, kamu ke kantor CC ya. Nanti kalian berdua naik Grab ke stasiun. Bareng-bareng, jangan sendiri-sendiri. Hati papa ya, lihat keadaan, dengar SS gitu kan. Sudah tahu SS? Suara sopir. Hati saya itu begini saudara. Waduh, di TikTok juga Surabaya seperti itu. Dan akhirnya saya telepon tiap 5 menit. Di mana kalian? Sudah pesan Grab. Kirim nomor Grabnya, plat mobilnya ke papa. Setelah di Grab saya bilang, keretamu jam berapa? 45 menit lagi. Nggak usah, bilang sama Grabnya langsung ke Sidoarjo. Indonesia mencekam ya, seperti itu ya. Menakutkan ya. Lalu kemudian online beberapa perusahaan di zona-zona merah tutup. Iya toh? Dan seterusnya. Tapi saya mau katakan, jangan takut. Kita harus melewati semua itu. Supaya kita melihat kedahsyatan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong kita. Bagaimana Tuhan meluputkan kita. Bagaimana Tuhan memberkati kita. Jangan takut, tapi hiduplah dalam kebenaran. Amin. Sudah seringkali kita mempermalukan nama Tuhan. Mulai hari ini pikirkan, saya harus mempermuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Perkataan saya, hidup saya, tindakan saya harus mempermuliakan nama Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Yang daging ini tidak mampu. Kita perlu yang ilahi. Biarkan Tuhan kita izinkan memurnikan setiap kita. Supaya ketika kita diperhadapkan kepada situasi yang sulit, kita tidak salah dalam tindakan kita. Amin saudara. Selamat ulang tahun ke-25 tahun. Pasti masih ada pergumulan ke depan. Tetapi 25 tahun ini Tuhan sudah menyatakan hal-hal yang hebat. Maka saya percaya 25 tahun berikutnya akan ada hal-hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan di gereja ini. Amin. Saudara siap menerima orang-orang berdosa datang ke sini? Tiba-tiba ada orang yang full tato datang ke gereja duduk di sebelah saudara. Apa yang saudara lakukan? Ngamankan tas saudara, dompet saudara. Lalu lirik, Anda kursi kosong enggak di depan, di belakang. Ojo di sini rek. Enggak bisa seperti itu. Tuhan sedang melawat Indonesia dan hujan pertobatan itu sedang terjadi. Orang-orang sedang mencari Tuhan dan kita jangan jadi hakim atas mereka. Setiap orang punya kesempatan untuk dipulihkan oleh Tuhan, tidak peduli apapun masa lalunya. Yang setuju katakan amin. Mari kita menjadi anak Tuhan yang ramah kepada orang berdosa. Menjadi gereja yang ramah, yang welcome kepada orang berdosa. Jangan memandang sebelah mata, mencibir, apalagi menolak. Jangan saudara. Jadilah seperti Yesus. Seperti murid-murid, seperti 12 rasul. Mereka mengorbankan nyawanya. Supaya Injil itu tersebar dan dunia menerima keselamatan. Amin. Saya simpulkan, kenapa Tuhan mengizinkan kita dimurnikan? Karena yang pertama, Tuhan mengasihi kita. Tuhan pengen membentuk hidup kita sesuai dengan rencananya. Amin. Dan yang kedua, Tuhan pengen memunculkan karakter ilahi dalam hidup kita. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang baik di dunia sana yang tanpa Yesus. Tapi Tuhan mau kasih itu kepada kita. Supaya kita bisa melakukan yang melampaui kemampuan kita. Yang mengerti katakan amin. Dan yang terakhir, kalau Tuhan murnikan kita. Karena Tuhan mempersiapkan sesuatu yang besar untuk kita tanggung di depan. Dan Tuhan sedang mempersiapkan kapasitas kita. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tidak selamanya masalah itu ada. Ada waktunya masalah itu akan selesai. Dan kita melihat
kemenangan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Apakah saudara percaya Tuhan Yesus baik? Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Amin. Saya minta kunci F. Kita naikkan lagu lama ya. Haleluya. Syapara-bala-bala-bala-bala. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku dari awal. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau dikatakan aku percaya. Oh, aku percaya. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari yang percaya, angkat tanganmu katakan, aku percaya. Atasku melimpah kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kau tuh. Jemaat sendiri katakan dari awal. Sekalipun aku Yesus, sebab Engkau kekuatan kami Tuhan. Ya Tuhan, katakan aku percaya. Amin. Kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Melimpah kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kulihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, amin. Suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Engkaulah pengharapan dalam hidup kami. Bahkan di dalam lembah kekelaman,
Tangan-Mu yang perkasa menopang kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya satu waktu kami melihat jawaban doa itu nyata bagi kami. Mujizat itu terjadi dalam hidup kami. Kalau kami sedang diproses hari ini, beri kepada kami ketekunan supaya kami menjadi tahan uji dan hidup kami menjadi terang. Sesuatu yang ilahi keluar dari hidup kami. Tangan Tuhan, oh tangan Tuhan. Saya persilakan kepada Ibu Gembala. Terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu pada pagi hari ini begitu luar biasa. Firman ini menjadi jawaban kepada setiap kami. Tuhan, kalau di hari-hari ini kami sedang mengalami berbagai banyak pergumulan Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Kalau mungkin kami Tuhan Yesus mulai kami lemah, mulai kami mengeraskan hati, mulai kami kecewa. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tapi firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Allah yang baik. Tuhan, semua yang terjadi itu bukan kebetulan. Semua yang terjadi Tuhan, Engkau punya maksud tujuan. Tuhan, rencana yang indah di dalam hidup kami. Engkau mau mendandani kami, Engkau mau membentuk kami Tuhan. Supaya kami boleh menjadi Tuhan Yesus indah di hadapan Engkau. Kami mempunyai karakter ilahi, karakter Kristus itu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu permohonan kami Tuhan, mampukan kami, beri kami kekuatan untuk kami boleh melewati Tuhan, melewati semua badai kehidupan ini Tuhan. Persoalan apapun itu Tuhan, kami boleh tetap memandang Engkau. Kami tetap boleh percaya kepada Engkau Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan akan memulihkan hidup kami. Engkau Tuhan yang akan menolong kami. Dan kami keluar menjadi pemenang-pemenang itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami itu, Roh Kudus yang memampukan kami, Roh Kudus yang menolong kami, untuk kami terus berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan. Glory, glory, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih malaikat. Kami bersyukur Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dan Engkau sudah pimpin ibadah raya kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Sebab kami pulang membawa sukacita, kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu Tuhan atas hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di pagi hari ini Tuhan. Baik itu WL Musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang melayani penerima tamu tim multimedia. Bahkan kami semua jemaat-Mu Tuhan. Tuhan yang ada pada pagi hari ini tidak ada satupun yang terlewati. Engkau tuh sudah menjamah dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus terima kasih. Dan Tuhan kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali kami ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan kami pulang sampai di rumah kami semuanya dengan selamat sejahtera. Pertemukan kami di minggu depan untuk kembali kami bersama-sama di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan menerima katakan. Silakan duduk, kita dengar pengumuman.